Pada subuh hari ini kita sampaikan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, berisikan tentang apakah kalau seandainya rumah kita jauh dari masjid, lebih baik kita ke masjid itu jalan kaki atau naik kendaraan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat senior ketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Dia menjadi penasehat Khalifah Umar bin Khattab. Dia mengatakan, kana rajulun minal ansar la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu. Dulu ada seorang laki-laki dari Ansor. Saya tidak mengetahui, saya tidak tahu ada orang yang rumahnya lebih jauh daripada dia daripada masjid. Artinya sahabat inilah yang paling jauh rumahnya dari masjid. Dia bukan dekat, bukan pertengahan, tapi di perkampungan itu berarti rumah sahabat inilah yang paling jauh dari masjid. Lalu wa kanat la tuqtimu salatun, dan tidak pernah dia meninggalkan salat. Tentu dimaksud di sini adalah salat berjamaah di masjid. Kalau kita mungkin ada sebagian yang beralasan jauh rumahnya dari masjid menjadi alasan untuk tidak datang ke masjid karena jauh, karena kesibukan, banyak waktu. Padahal itu bukan alasan. Sesibuk apapun itu hendaklah selalu mengupayakan diri datang ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Ini rumah dia yang paling jauh dari masjid itu. Nah, lalu faqilalah, ada yang berkata kepadanya, lawis taraita himaran litarkabahu fil zalma'i aw fil ramdai. Kata seorang kepada sahabat yang rumahnya paling jauh ini, alangkah baiknya seandainya kamu belilah sebuah kendaraan. Kendaraan waktu itu tentu di kampung itu keledai. Keledai itu himar, ya, himaran litarkabahu. Langkah baiknya kamu membeli seekor himar yang bisa kamu kendarai, kamu pakai untuk ke masjid, fizzalma'i, dalam keadaan gelap gulita. Dulu belum ada PLN, belum ada listrik seperti kita sekarang. Jalanan gelap. Kalau sekarang kan enak, jalan terang. Ramdai, atau bisa kamu pakai dalam keadaan terik matahari. Sekarang jarang terik matahari di tempat kita pada waktu siang. Nah, jadi ada 3 yang kita tandai di sini. Beratnya dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, rumahnya paling jauh. Nah, kemudian dia jalan kaki dalam keadaan gelap gulita, tidak ada penerangan. Kemudian dia juga jalan kaki di bawah teriknya matahari menuju masjid, tapi dia tak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Di mana lafaz menunjukkan tak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid? Wa kanat la tukhti'uhu salatun. Kata-kata kanat yang digabung dengan fi'il mudhari itu artinya tak pernah. Nah, tapi bukan tak pernah sekalipun, wallahu alam. Cuman ini lafaz menunjukkan dia selalu datang ke masjid menunaikan sholat berjamaah, bahkan dia jalan kaki. Nah, lalu ketika seseorang mengatakan alangkah baiknya kamu membeli sebuah kendaraan himar. Himar itu keledai kampung. Ada keledai liar, ada keledai kampung.
Keledai kampung itu biasa dipakai oleh orang-orang untuk mendorong gerobak jual sayuran di kampung-kampung seperti di Mesir. Besarnya lebih besar dari kambing yang ada di tempat kita, lebih kecil daripada kuda. Nah, jadi alangkah baiknya bisa kamu pakai untuk dikendarai di masjid. Lalu dia katakan, qal ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Saya benar-benar tak suka rumah saya dekat dengan masjid. Saya tak suka rumah saya berdampingan dengan masjid. Ini bukan berarti yang rumah dekat masjid sekarang mesti pindah, tidak begitu. Jangan nanti yang rumahnya dekat saya ingin mencari sunnah, beli tanah yang paling jauh, lalu buat rumah di situ agar bisa jauh dari masjid. Jangan-jangan kalau itu dilakukan tak pernah ke masjid. Bukan begitu. Cuman ditakdirkan seperti itu, rumahnya jauh dari masjid. Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Saya tak senang, tak suka rumah saya dekat dari masjid. Apa sebabnya? Inni uridu ayyaktubali man saya ilal masjid wa ruju'i iza raja'tu ila ahli. Ini ternyata alasannya. Kenapa dia suka rumahnya dari masjid? Jauh dari masjid. Sungguh saya ingin agar yaktuba mamsyaya ilal masjid, agar jalan kakiku ini, mamsyaya jalan kaki itu dicatat oleh Allah ke masjid itu. Karena dalam hadis lain disebutkan setiap langkah yang dilangkahkan oleh seseorang dari rumahnya menuju masjid, dalam satu hadis disebutkan 2 keutamaan yang Allah berikan. Allah berikan 1 pahala, Allah hapuskan 1 dosa setiap langkah. Dalam riwayat lain disebutkan 3, Allah berikan 1 pahala, Allah hapuskan 1 dosa, Allah naikkan 1 derajat untuk setiap langkahnya. Itu yang menjadikan dia tak suka rumahnya dekat dengan masjid. Jadi saya suka, inni uridu ayyaktuba liman saya ilal masjid wa ruju'i iza raja'tu ila ahli. Dia suka agar jalanku, langkah-langkahku dari rumah menuju masjid, kemudian langkahku pulang dari rumah, dari masjid ke rumah, semakin jauh tentu langkahnya lebih banyak, semakin jauh lagi lebih banyak. Tapi ingat dia tetap ke masjid. La tuqti'uhu salatun, tak pernah dia meninggalkan salat berjamaah di masjid. Itu yang dia inginkan, agar semakin jauh langkahnya pun semakin jauh. Langkah semakin banyak, semakin besar keutamaannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad jama'allahu laka zalika kullahu. Sungguh Allah telah menghimpun untukmu semua yang kamu inginkan. Dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, hadis ini menunjukkan betapa keutamaan pergi ke masjid. Kalau kita logikakan, nilai berjalan saja dari rumah ke masjid itu sudah sangat luar biasa, apalagi saat melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu. Nah, jadi dulu pernah kita sampaikan hadis bahwa ma min imri'in muslimin tahduhu sholatul maktubah fa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat lahu kafaratan lima qablaha min az-dzunub. Seseorang muslim ketika datangnya waktu sholat, lalu dia memperbaiki 3 hal dalam sholatnya. Pertama, wudhunya dia sempurnakan. Yang kedua, dia upayakan semaksimal mungkin khusyuknya dalam sholat. Yang ketiga, dia perbaiki gerakan sholat, rukuknya dan semua gerakan yang lain. Semua itu menjadi kafarat yang akan menghapuskan dosa-dosanya. Malam selama dia tidak melakukan dosa besar. Nah, jadi 3 yang perbaiki. Nah, lakukan, kumpulkan semua itu. Perbaiki wudu,
kemudian khusyuk, kemudian gerakan sholat, berangkat dari rumah ke masjid dengan jalan kaki, walaupun kita punya kendaraan mewah. Tapi kalau seandainya kita paksakan juga jalan kaki untuk menuju masjid, sehingga terlambat datang ke masjid dan imam sudah lebih dahulu memulai sholat takbiratul ihram, ini juga tak baik. Nah, kalau memang waktunya sudah sangat singkat, lebih penting mengejar kesempurnaan sholat berjamaah. Kesempurnaan sholat berjamaah itu ditandai dengan seseorang sudah berada di dalam saf sebelum imam mengucapkan takbiratul ihram. Kalau imam sudah takbir, berarti belum sempurna sholat jamaahnya, walaupun dia telah mendapatkan nilai sholat berjamaah. Maka lebih penting mengejar itu. Nah, ini menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan melaksanakan sholat berjamaah itu. Demikianlah Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril